Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Ali Rojali, Dinar Mustika Sari, dan Pratewi Paramita, yang dimana kami akan menjelaskan mengenai tata surya. Dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini adalah Bu Rosiana Nurwa Indah, Eskum MA. Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi semester 3, Universitas Islam Nusantara. Sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan semua yang mengelilinginya. Tata surya terletak juga pada galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi adalah kumpulan dari bintang dan juga merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Adapun yang pertama yaitu susunan planet, yang kedua bintang dan asteroid, yang ketiga teori terciptanya jagat raya, dan terakhir penutup. Susunan planet di tata surya, yang pertama ada kelompok planet dalam. Nah, kelompok planet dalam ini adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam memiliki ukuran yang lebih kecil, namun memiliki massa jenis yang lebih besar dari planet luar. Yang kedua, kelompok planet luar. Kelompok planet luar ini adalah planet yang jaraknya jauh dari matahari. Nah, ukuran planet-planet ini juga besar, akan tetapi kecil massa jenisnya daripada planet dalam. Yang pertama ada susunan planet. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya, namun memiliki jarak terdekat dengan matahari. Suhu Merkurius ini berkisar 90 sampai 700 Kelvin. Merkurius terdapat inti besi yang dapat menghasilkan medan magnet yang memiliki kekuatan 0,1% dari kekuatan medan magnet bumi. Selanjutnya ada Venus. Planet Venus adalah planet yang lebih kecil dari bumi dan tidak memiliki satelit. Planet ini dilapisi oleh awan tebal yang tidak mengandung uap, air, dan oksigen. Planet yang biasa disebut dengan bintang kejora ini tidak memiliki satelit dan menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Lalu ada planet Mars, atau planet merah ini memiliki permukaan yang tidak memiliki warna, yang memiliki warna kemerah-merahan. Lalu lingkungan Mars ini juga lebih cocok bagi kehidupan manusia karena udaranya rendah dan tekanan juga yang rendah. Lalu ada Bumi. Bumi memiliki urutan ketiga terdekat dengan matahari. Bumi yang kita tempati ini memiliki atmosfer dan satelit juga bulan. Bumi berevolusi selama 365 hari. Dan juga matahari berkeliling selama 1 tahun penuh. Bumi juga mengalami rotasi selama 24 jam. Selanjutnya ada planet Jupiter. Planet ini adalah planet yang memiliki diameter yang besar dengan 14.980 km dan memiliki massa 318 kali massa bumi. Planet ini juga memiliki lebih dari 63 satelit. Lalu ada Saturnus. Planet Saturnus ini terkenal dengan planet bercincin dan memiliki 10 satelit, yang antaranya adalah Titan yang besarnya 2 kali besar dari bumi. Phoebe yang bergerak berlawanan arah dengan 9 satelit lainnya ini. Hal ini menunjukkan bahwa Phoebe ini bukanlah anak kandung dari Saturnus. Lalu ada Uranus. Planet ini adalah planet terdingin dalam tata surya karena suhu atmosfernya minus 224 Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Lalu terakhir ada Neptunus. Planet ini adalah planet yang di dalamnya terdapat angin dan badai. Karena itu Neptunus disebut dengan planet yang paling istimewa dalam
tata surya. Yang kedua ada bintang dan asteroid. Yang pertama ada asteroid. Asteroid adalah salah satu benda langit yang memiliki ukuran yang kecil. Asteroid juga bisa mengelilingi matahari. Lalu juga lintasan asteroid ini terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Jumlah asteroid ini juga diketahui kurang lebih 2000 buah. Selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang memiliki ukuran lebih kecil dari asteroid. Meteoroid ini juga bergerak pada ruang planet, dan juga ketika meteoroid ini memasuki atmosfer bumi, maka akan disebut dengan meteor. Lalu selanjutnya ada komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, yang berarti rambut panjang. Komet ini tidak termasuk bintang, namun benda langit yang mengelilingi matahari pada garis edar yang berbentuk lonjong dan hiperbolis. Lalu ada satelit. Satelit adalah benda langit yang beredar sesuai dengan garis edarnya, mengelilingi planet dan matahari. Kegiatan satelit ini mengelilingi planet biasa disebut dengan revolusi satelit. Nah, satelit ini juga beredar mengelilingi sumbunya sendiri yang biasa disebut dengan rotasi. Pada umumnya, garis edar rotasi dan revolusi satelit sama seperti garis edar rotasi dan revolusi planetnya, yaitu dari arah barat ke arah timur, kecuali satelit dari satu planet, yaitu Neptunus. Lalu yang ketiga ada teori terciptanya jagat raya. Yang pertama ada teori nebula. Teori ini mengungkapkan yaitu terbentuknya tata surya ini melalui 3 tahap, di mana pada mulanya matahari dan planet ini masih berbentuk kabut yang besar dan sangat pekat. Lalu gerakan berputar planet pada suatu orbit yang sama dan tetap ini kemudian membentuk suatu susunan tata surya. Nah, pada mulanya gas-gas bermassa besar ini menarik gas dengan massa kecil lalu di sekelilingnya hingga akhirnya membentuk gumpalan gas menyerupai cakram. Nah, gumpalan gas ini kemudian mengalami penyusutan sehingga terjadinya perputaran kabut yang kian cepat. Teori tidal. Teori tidal ini dikenalkan oleh 2 ilmuwan yaitu James Jeans dan Harold Jeffrey, merupakan 2 ilmuwan asal Inggris yang pada tahun 1918 mengemukakan teori tidal. Nah, teori tidal ini menyatakan bahwa pada saat bintang melintas di dekat matahari, sebagian massanya kemudian akan turut tertarik ke arah luar, sehingga akhirnya membentuk cerutu. Nah, bagian yang membentuk cerutu ini kemudian mengalami pendinginan dan membentuk sebuah planet-planet, diantaranya Mars, Jupiter, Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu ada teori planetesimal hipotesis. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Amerika Fares, Ray Moulton, dan seorang ahli geologi, Chamberlain. Keduanya berpendapat matahari ini terdiri dari gas dengan massa besar, sehingga kemudian didekati oleh bintang lain yang melintas dengan kecepatan tinggi di area sekitar matahari. Nah, sebagian dari massa gas ini berputar mengelilingi matahari karena gravitasinya ini, sementara sebagian lainnya tertarik keluar lintasan bintang. Teori pasang surut. Nah, teori ini dikenal dengan teori hipotesis tidal James Jeffrey. Teori pasang surut ini kemudian dikemukakan pada tahun 1707 sampai 1788 oleh Buffon. Ia mengemukakan tata surya berasal dari matahari yang kemudian bertabrakan dan terlempar ke sebuah komet.
Teori ini kemudian dilanjutkan pada tahun 1919 oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffrey. Nah, mereka ini menyatakan pendapat bahwa sebuah bintang besar yang mendekati matahari akan menyebabkan efek pada kabut matahari, yaitu efek pasang. Nah, bintang besar ini kemudian menimbulkan kekuatan yang dapat menarik dan melepaskan masanya yang sebagian kepada matahari hingga akhirnya berputar, pecah dan mendingin perlahan menjadi satelit dan planet seperti sekarang. Lalu selanjutnya ada teori bintang kembar. Nah, teori ini dikemukakan oleh pada tahun 1930 oleh seorang ahli astronomi Inggris yaitu Leleton. Nah, teori ini sendiri menyatakan matahari dahulu diduga memiliki sebuah bintang sebagai kembarannya. Nah, bintang yang menjadi kembaran matahari itu kemudian meledak yang mengakibatkan terlemparnya sejumlah partikel. Nah, akibat pengaruh gravitasi dari bintang keduanya, kepingannya kemudian bergerak mengelilingi bintang hingga pada akhirnya menjadi planet. Sementara bintang yang tak meledak adalah matahari. Partikel yang terlempar ini kemudian menjadi dingin dan membentuk planet beserta satelit yang mengelilingi matahari. Teori ini sendiri memiliki kekurangan berdasarkan analisis matematis yang dilakukan oleh para ahli dan menunjukkan momentum angular pada sistem tata surya saat ini hingga kemudian menghasilkan peristiwa tabrakan dua bintang. Lalu selanjutnya ada teori creatio continua. Teori ini dikemukakan oleh Fred dan Bendy dan juga Gould. Mereka berpendapat bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Dengan kata lain, alam semesta ini tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Mengingatkan kita pada Al-Razi yang menyatakan materi ini kekal pada setiap saat. Lalu ada partikel-partikel tersebut kemudian mengembun menjadi kabut-kabut spiral dengan bintang-bintang dan jasad-jasad semesta karena partikel yang dilahirkan lebih besar daripada yang lenyap. Maka jumlah materi makin bertambah dan mengakibatkan pemuaian alam semesta. Pengembangan ini akan mencapai titik batas kritik pada 10 miliar tahun lagi. Tetapi dalam waktu 10 miliar tahun ini akan dihasilkan kabut-kabut baru. Nah, menurut teori ini 90% materi alam semesta adalah oksigen. Dari hidrogen ini akan membentuk helium dan zat lainnya. Selanjutnya ada teori Kuiper. Pada tahun 1950, Kuiper ini mengajukan teori berdasarkan keadaan yang ditemui di luar tata surya dan menyuarakan penyempurnaan atas teori-teori yang telah dikemukakan, yang mengandaikan matahari serta semua planet-planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Pada saat ini terdapat banyak kabut gas dan di antara kabut ini terlihat dalam proses yang melahirkan bintang. Kabut gas yang tampak tipis-tipis di luar angkasa ini karena adanya gaya tarik gravitasi antar molekul dalam kabut ini. Nah, lambat laun
memampatkan diri menjadi massa yang semakin lama semakin padat. Pemadatan ini dimungkinkan oleh sifat gas semacam itu selalu terjadi gerakan. Nah, selanjutnya gerakan itu semakin lama menjadi gerakan yang berputar yang memipihkan dan memadatkan gas kabut itu. Satu atau dua gumpalan materi memadat di tengah, sedangkan gumpalan yang kecil akan melesat di lingkungan sekitarnya. Gumpalan yang memadat di tengah menjadi matahari sebagai pusat, sedang gumpalan-gumpalan yang kecil menjadi bakal planet. Matahari yang di pusat begitu padat mulai menyala dengan api nuklir, yang selanjutnya api itu mendorong gas yang masih membungkus planet menjadi sirna, sehingga planet sekarang terlihat lanjang tinggal terasnya. Tapi bakal planet yang jauh dari matahari kurang terpengaruh sehingga tampak menjadi planet yang besar dengan diliputi kabut. Referensi dari tugas kami diambil dari beberapa jurnal dan blog. Penyusunan materi ini dilakukan oleh saya sendiri, Diana Mustikasari, lalu editor videonya ada Ali Rajali, dan suara beserta video oleh saya sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.